Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Andini NIM 052. Untuk soal yang pertama yaitu prinsip dan metode dalam pengawasan. Yang pertama itu pengaturan atau regulasi, yang kedua itu pengawasan tidak langsung, yang ketiga itu pengawasan langsung, yang keempat kontak dan komunikasi yang teratur dengan bank, yang kelima itu tindak remedial atau penerapan sanksi, yang keenam itu kerjasama dengan otoritas pengawasan bank negara lain. Nah, yang pertama itu pengaturan atau regulasi, cakupannya itu ada 3. Yang pertama, mengatur persyaratan dan perizinan bagi pendirian suatu bank. Nah, yang kedua itu pengaturan yang berkaitan dengan usaha bank. Nah, yang ketiga itu pengaturan tentang informasi yang diperlukan bagi otoritas pengawasan bank. Yang kedua itu pengawasan tidak langsung. Nah, mekanismenya itu pertama melakukan penilaian atas kepatuhan, ketepatan waktu, dan konsistensi materi laporan. Yang kedua itu menganalisis setiap jenis laporan. Yang ketiga itu mengkomunikasikan atau mengklasifikasikan berbagai temuan. Yang keempat itu bila terdapat indikasi penyimpangan yang mendasar, pengawas bank biasanya mengambil langkah kolektif yang perlu. Yang ketiga itu pengawasan langsung. Nah, dengan jalur ini otoritas pengawasan bank ingin meyakinkan kondisi bank secara langsung berdasarkan data dan dokumen yang dipelihara oleh bank. Yang keempat itu kontak dan komunikasi teratur dengan bank. Nah, melalui jalur ini otoritas pengawasan bank berusaha untuk memahami alur pemikiran dan komitmen manajemen bank. Kontak dan komunikasi dapat berjenjang sesuai dengan kadar masalahnya. Yang kelima itu tindak remedial atau penerapan sanksi. Dengan metode ini, otoritas pengawasan bank berusaha mengendalikan dan mengamankan efektivitas dalam mencapai sasaran pengawasan bank. Setiap penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh bank dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang keenam, kerjasama dengan otoritas pengawasan bank di negara lain. Nah, dengan jalur ini, otoritas pengawasan bank menjalin kerjasama dan saling bertukar informasi permasalahan yang dihadapi oleh perbankan di negara lain. Nah, soal yang kedua yaitu prinsip operasional lembaga keuangan syariah. Ada 4 prinsip. Yang pertama keadilan, prinsip berbagi keuntungan atas dasar penjualan yang sebenarnya berdasarkan kontribusi dan risiko masing-masing pihak. Nah, yang kedua itu kemitraan. Nah, prinsip kesetaraan di antara beberapa pihak yang terlibat dalam kerjasama. Yang ketiga itu transparansi. Lembaga keuangan syariah itu diharuskan memberikan laporan keuangan secara terbuka dan berkesinambungan kepada nasabah, investor, atau pihak-pihak yang terlibat agar dapat mengetahui kondisi dana yang sebenarnya. Nah, yang keempat itu ada universal. Nah, prinsip di mana lembaga keuangan syariah diharuskan memberikan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat dalam memberikan layanan sesuai dengan prinsip Islam sebagai rahmatan lil alamin. Untuk soal yang ketiga itu tentang tanda atau ciri bahwa manajemen di sebuah perusahaan itu buruk. Ada 5 ciri. Yang pertama itu kebijakan yang memperbolehkan bank menanamkan dananya dalam aset yang rendah kualitasnya. Yang kedua itu mengambil risiko berlebihan sehingga tidak mampu mendeteksi kemerosotan kualitas aset dan posisi risikonya serta tidak bisa mengatasinya. Yang ketiga itu kontrol internal audit yang tidak berfungsi. Yang keempat itu penilaian aset tidak realistis. Yang kelima termasuk dalam melakukan klasifikasi kualitas pembiayaan serta tidak transparansi. Nah, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.